Ia kayangan dan jadi demikian, karena disumpahi oleh Batara Indra. Terlantar di negeri antah berantah dan keduanya sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh yang demikian, tinggallah dua suami istri itu di hutan memakan batang kayu dan buah-buahan. Hatta, beberapa lamanya, maka istri si miskin itu pun hamillah. 3 bulan lamanya, maka istrinya menangis hendak makan buah mempelam yang ada di dalam taman raja itu. Maka suaminya itu pun terketukkanlah hatinya, tatkala ia di keinderaan menjadi raja, tiada ia mau beranak. Maka sekarang telah mudorot, maka baharulah hendak beranak. Seraya berkata kepada istrinya, Ayo, hai Adinda, Tuan hendak membunuh Kakanda rupanya ini. Tiadakah Tuan tahu akan hal kita yang sudah lalu itu? Jangankan hendak meminta barang suatu, hampir kepada kampung orang tidak boleh. Diamlah, Tuan, jangan menangis. Berilah Kakanda pergi mencarikan Tuan buah mempelam itu. Jikalau dapat oleh Kakanda akan buah mempelam itu, Kakanda berikan pada Tuan. Maka istrinya itu pun diamlah. Maka suaminya itu pun pergilah ke pasar mencari buah mempelam itu. Setelah sampai di orang berjualan buah mempelam, maka si miskin itu pun berhentilah di sana. Hendak pun dimintanya, takut ia akan dipalu oleh orang. Maka kata orang yang berjualan buah mempelam, Hai miskin, apa kehendakmu? maka saut si miskin, Jikalau ada belas dan kasihan serta rahim Tuhan hamba orang miskin, hamba ini minta diberikan yang sudah terbuang itu. Hamba hendak memohon buah mempelam Tuhan yang sudah busuk itu, barang sebiji saja Tuhan. Maka terlalu belas hati sekalian orang pasar itu yang mendengar kata si miskin. Seperti hancurlah rasa hatinya. Maka ada yang memberi buah mempelam, ada yang memberikan nasi, ada yang memberikan kain baju, ada yang memberikan buah-buahan. Maka si miskin itu pun heran akan dirinya oleh sebab diberi orang pasar itu berbagai-bagai jenis pemberian. Adapun akan dahulunya, jangankan diberinya barang, suatu hampir pun tiada boleh. Habislah dilemparnya dengan kayu dan batu. Setelah sudah ia berpikir dalam hatinya, demikian itu maka ia pun kembalilah ke dalam hutan mendapatkan istrinya. Maka katanya, Inilah Tuhan, buah mempelam dan segala buah-buahan, dan makan makanan, dan kain baju. itu pun diinjakannya lah istrinya seraya menceritakan hal ihwalnya tatkala ia di pasar itu. Maka istrinya pun menangis, tiada mau makan. Jikalau bukan buah mempelam yang di dalam taman raja itu, biarlah aku mati sekali. Maka terlalu sebal hati suaminya itu pun melihat akan kelakuan istrinya seperti orang yang hendak mati. Rupanya tiadalah berdaya lagi. Maka suaminya itu pun pergilah menghadap Maharaja Indradewa itu. Maka Baginda itu pun sedang ramai dihadap oleh segala raja-raja. Maka si miskin datanglah lalu masuk ke dalam sekali. Maka titah Baginda, Hai miskin, apa kehendakmu? sahut si miskin. Ada juga Tuanku, ampun Tuanku, beribu-ribu ampun Tuanku, jikalau ada karenanya Syah Alam, akan patuhlah hamba orang yang dihina ini. Hendaklah memohon buah mempelam Syah Alam yang sudah gugur ke bumi barangkali Tuanku. Maka titah Baginda, Hendak engkau buatkan apa buah mempelam itu? maka sembah si miskin. Hendak dimakan Tuanku. Maka titah Baginda, Ambilkanlah barang setangkai, berikan kepada si miskin ini. maka diambilkan oranglah diberikan kepada si miskin itu. Maka diambillah oleh si miskin itu seranya menyembah kepada Baginda itu. Lalu keluar ia berjalan kembali setelah itu. Maka Baginda pun berangkatlah masuk ke dalam istananya. Maka segala raja-raja dan menteri hulu balang rakyat sekalian itu pun masing-masing pulang ke rumahnya. Maka si miskin itu pun sampailah kepada tempatnya. Setelah dilihat oleh istrinya akan suaminya datang, itu pun membawa buah mempelam setangkai. Maka ia tertawa-tawa seraya disambutnya lalu dimakannya. Maka adalah antaranya 3 bulan lamanya. Maka ia pun menangis pula hendak makan nangka yang ada di dalam taman raja. Demikian juga si miskin mendapatkan nangka di kebun raja itu untuk istrinya. Adapun selama istrinya si miskin hamil, maka banyaklah makanan dan kain baju dan juga beras, padi, segala perkakas lainnya yang diberikan dari orang kepadanya. Dan pada ketika yang baik, pada saat yang sempurna, pada malam 14 hari,
maka bulan itu pun sedang terang benderang. Maka pada ketika itu istri si miskin pun beranaklah seorang anak laki-laki terlalu amat baik parasnya dan elok rupanya. Anak itu dinamakan Marakarmah, artinya anak di dalam kesukaran. Maka dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi kepada hambanya. Maka si miskin pun menggali tanah hendak berbuat tempat 3 beranak itu. Maka digalinyalah tanah itu hendak mendirikan tiang teratap itu. Maka tergalilah kepada sebuah telaju yang besar berisi emas terlalu banyak. Maka istrinya pun datanglah melihat akan emas itu, seraya berkata kepada suaminya, Adapun akan emas ini sampai kepada anak cucu kita, sekalipun tiada habis dibuat belanja. Ia menjadi kaya dan menempah barang-barang keperluannya, kendi, lampit, utar-utar, pelana kuda, keris, dan sebagainya. Sekembalinya dari menempuh barang-barang itu, dia mandi berlimau, menimang anaknya yang berseru, Jikalau sungguh-sungguh anak dewa-dewa hendak menerangkan muka ayahanda ini, jadilah negeri dalam hutan ini sebuah negeri yang lengkap dengan kota, parit, dan istananya, serta dengan menteri hulu balang, rakyat sekalian, dan segala raja-raja di bawah baginda. Betapa ada segala raja-raja yang besar. Kabul permintaan itu dan si miskin menjadi raja bertukar nama Maharaja Indra Angkasa. Dan istrinya bertukar nama Ratna Dewi dan negeri itu dinamakan Puspasari.